Lebih dari 12.000 platform minyak dan gas berdiri di tengah laut. Sebagian sudah beroperasi selama lebih dari 40 tahun. Sebagian lagi sebenarnya sudah berhenti berproduksi, tapi strukturnya masih ada di sana. Jutaan ton baja berdiri diam di tengah laut. Dan ada satu hal yang bikin proses ini jauh lebih rumit dari kelihatannya. Membongkar platform-platform itu ternyata jauh lebih sulit, jauh lebih mahal, dan jauh lebih berbahaya daripada membangunnya. Kok bisa? Itu yang akan aku bahas dari awal sampai akhir. Kita mulai dari saat-saat terakhir sebuah platform minyak, lalu mundur untuk melihat bagaimana struktur sebesar itu bisa sampai ke tengah laut. Setiap platform minyak punya umur operasional. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 atau 40 tahun kalau kondisinya masih bagus dan reservoirnya masih menghasilkan. Tapi cepat atau lambat, masa operasinya tetap akan berakhir. Prosesnya juga tidak terjadi dalam semalam. Tekanan di dalam sumur mulai turun secara perlahan. Produksi harian yang tadinya bisa mencapai ratusan ribu barel, lama-lama turun menjadi puluhan ribu, lalu tinggal ribuan. Penurunan itu terus berlanjut sampai akhirnya biaya untuk menjalankan platform sudah tidak sebanding dengan jumlah minyak yang masih bisa diambil. Para insinyur memantau perubahan ini setiap hari, jadi mereka biasanya sudah tahu kemana arahnya jauh sebelum keputusan resmi dibuat. Saat angkanya sudah tidak mungkin diselamatkan, keputusan akhirnya keluar. Platform itu harus dinonaktifkan dan dibongkar. Proses ini disebut decommissioning, tapi pengerjaannya jelas tidak sesederhana membongkar semuanya lalu pulang. Dari perencanaan sampai pemeriksaan dasar laut terakhir, operasinya bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Pekerjaan ini melibatkan ratusan orang, teknologi khusus, kapal-kapal berukuran sangat besar, dan biaya yang nilainya luar biasa tinggi. Di Laut Utara saja, total perkiraan biaya untuk menonaktifkan semua platform yang ada sampai tahun 2050 diproyeksikan melampaui 50 miliar dolar. 50 miliar dolar. Ini bukan biaya operasional biasa. Ini adalah tagihan terakhir setelah puluhan tahun mengambil sumber daya dari dalam bumi, dan tagihan itu tidak bisa ditawar. Tahap pertama dimulai jauh sebelum sumurnya benar-benar mengering. 3 tahun sebelum produksi berhenti, tim perencanaan sudah harus mulai bekerja. Semuanya tidak bisa disiapkan mendadak karena peraturannya memang tidak mengizinkan. Di Amerika Serikat, seluruh proses ini diawasi dari awal sampai akhir oleh Bureau of Safety and Environmental Enforcement atau BSEE. Sementara di Inggris, aturannya tercantum dalam Petroleum Act 1998. Intinya, operator tidak bisa sekedar mematikan fasilitas lalu meninggalkannya begitu saja. Tahap kedua adalah analisis teknis menyeluruh. Insinyur dari berbagai bidang, mulai dari sipil, maritim, keselamatan, sampai lingkungan, duduk bersama untuk membuat satu dokumen perencanaan lengkap. Dokumen ini menentukan bagaimana setiap bagian platform akan dibongkar, metode apa yang dipakai, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan bisa ditekan serendah mungkin. Isinya bisa mencapai ratusan halaman. Dokumen itu kemudian diajukan kepada regulator untuk mendapat persetujuan. Proses ini bukan sekedar formalitas. Regulator akan memeriksa setiap detailnya. Kalau ada bagian yang dianggap belum meyakinkan, izin tidak akan diberikan. Tanpa izin itu, pekerjaan fisik sama sekali belum boleh dimulai. Setelah izin terbit, barulah pekerjaan fisik pertama di platform berjalan, yaitu membersihkan hidrokarbon. Setiap pipa, setiap tangki, dan setiap permukaan yang pernah bersentuhan dengan minyak harus dibersihkan sampai tidak ada residu yang tersisa. Penyelam juga diturunkan untuk membersihkan bagian bawah platform dari organisme laut yang sudah menempel selama bertahun-tahun. Kerang, spons laut, dan anemon didata satu persatu terlebih dahulu sebelum dilepaskan dari strukturnya. Dari semua tahapan tadi, ada satu pekerjaan yang paling sulit sekaligus paling mahal. Namanya well plugging and abandonment, yaitu menutup dan meninggalkan sumur secara permanen. Kalau kamu mengira sumur minyak cuma lubang yang tinggal ditutup dengan semen, proses sebenarnya jauh lebih rumit. Selama puluhan tahun, sumur bawah laut terhubung langsung dengan formasi batuan yang berada jauh di bawah dasar laut. Di dalam batuan itulah minyak atau gas tersimpan di bawah tekanan alami yang bisa mencapai ribuan pon per inci persegi. Kalau penutupannya salah, hidrokarbon dapat menemukan jalur keluar menuju laut. Kebocoran seperti itu bisa terus berlangsung selama berabad-abad tanpa pernah benar-benar berhenti. Prosesnya dimulai dengan mengeluarkan semua peralatan yang masih berada di dalam sumur. Setelah itu, sumur diisi cairan berat untuk menahan tekanan dari bawah. Semen kemudian dipompa masuk dalam beberapa lapisan dengan jumlah yang diukur secara presisi. Setiap lapisan harus mengeras sempurna sebelum lapisan berikutnya dimasukkan. Bagian ini tidak boleh dipercepat. Satu retakan saja bisa membuka jalur kebocoran yang mungkin baru terdeteksi puluhan tahun kemudian. Di Brandfield milik Shell yang berada di Laut Utara, ada 146 sumur yang harus ditutup satu persatu. 146 sumur, masing-masing dengan kedalaman, tekanan, dan tingkat resikonya sendiri. Tahap ini saja bisa memakan waktu bertahun-tahun dan mengambil porsi terbesar dari seluruh anggaran decommissioning. Untuk satu sumur, biaya penutupannya bisa mencapai puluhan juta dolar. Bagian ini hampir tidak pernah masuk berita karena tidak menghasilkan rekaman yang dramatis. Padahal justru inilah pekerjaan yang paling menentukan bagi kesehatan ekosistem laut dalam jangka panjang.
Setelah seluruh sumur tertutup dengan aman, pembongkaran fisik platform baru dimulai. Di tahap inilah struktur yang tadinya berdiri utuh mulai dipisahkan bagian demi bagian. Pekerjaan ini membutuhkan beberapa mesin terbesar yang pernah dibuat manusia. Conductor pipe, yaitu struktur baja yang menghubungkan platform dengan dasar laut, harus dipotong. Metodenya dipilih sesuai kondisi di lokasi. Ada yang memakai peledak terkendali, pemotong air abrasif bertekanan tinggi, gergaji kawat berlian, atau alat pemotong mekanis yang dikendalikan dari jarak jauh. Insinyur menentukan metode yang paling tepat berdasarkan kedalaman air, jenis material, dan kondisi arus laut. Potongan bajanya kemudian diangkat menggunakan kren barge raksasa yang sengaja didatangkan dari pelabuhan besar. Kapal-kapal ini mampu mengangkat beban puluhan ribu ton. Tapi kalau berat muatannya meleset sedikit saja dari perhitungan, keseimbangan seluruh operasi bisa terganggu dan kren bisa ikut jatuh ke laut. Karena itu, setiap pengangkatan direncanakan beberapa hari sebelumnya. Angkanya dihitung ulang, gerakannya disimulasikan, lalu seluruh rencana diperiksa sekali lagi sebelum beban benar-benar diangkat. Pada platform berukuran besar, seluruh bagian atasnya tidak bisa diangkat sekaligus. Setiap modul harus dilepas satu persatu dengan urutan yang persis berkebalikan dari saat pemasangannya. Struktur jaket di bawah permukaan air yang tingginya bisa menyamai gedung cakar langit, dipotong oleh para penyelam di dalam air yang dingin dan gelap. Kalau kedalaman air kurang dari 60 meter, jaket masih bisa diangkat dalam satu operasi besar. Kalau lebih dalam, strukturnya harus dipotong menjadi beberapa bagian terlebih dahulu. Brand Delta, salah satu platform terbesar yang pernah dibongkar, punya bagian topside seberat 24.000 ton. Untuk mengangkatnya dan membawanya ke Hartlepool agar bisa didaur ulang, operator membutuhkan kapal bernama Pioneering Spirit, yang saat itu merupakan kapal kren terbesar di dunia. Pengangkatan itu selesai Februari 2019. Sebanyak 97% dari total berat platform berhasil didaur ulang menjadi material baru. Meski begitu, tidak semua bagian platform bisa dibawa pergi. Dalam banyak kasus, terutama pada platform beton berbasis gravitasi seperti Brand Delta dan Brand Bravo, kaki beton raksasa yang tertanam di dasar laut dibiarkan tetap berada di tempatnya. Alasannya bukan karena operator malas atau sekedar ingin menghemat biaya. Secara teknis, memindahkan struktur beton seberat puluhan ribu ton dari dasar laut justru lebih berbahaya daripada membiarkannya di sana. Kaki-kaki beton ini disebut Gravity Based Structures atau GBS. Di dalamnya terdapat ruang-ruang penyimpanan yang dulu menampung minyak mentah sebelum dipindahkan ke kapal tanker. Masalahnya masih ada residu yang tertinggal di dalam ruang tersebut. Ada sisa hidrokarbon, senyawa kimia dari proses pengeboran, dan dalam beberapa kasus material yang pernah terpapar radioaktivitas alami dari formasi batuan bumi. Ada juga pilihan lain yang mulai banyak dibicarakan. Beberapa struktur bawah laut yang sudah dibersihkan bisa sengaja dibiarkan untuk dijadikan terumbu buatan. Setelah beroperasi selama puluhan tahun, kaki platform itu sudah berubah menjadi tempat hidup bagi seluruh ekosistem. Ikan, karang, lobster, dan ratusan spesies laut menjadikan struktur baja tersebut sebagai habitatnya. Kalau semuanya disingkirkan, habitat yang terbentuk selama puluhan tahun itu justru bisa ikut hancur. Shell pernah mengajukan proposal untuk membiarkan kaki GBS Brand tetap berada di dasar laut. Keputusan itu memicu kontroversi besar. Greenpeace menolaknya dengan keras. Para nelayan khawatir terhadap keselamatan jangka panjang, sementara para ilmuwan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Regulator akhirnya memberikan persetujuan, tapi dengan syarat pemantauan jangka panjang selama puluhan tahun ke depan. Jadi, tanggung jawab terhadap brand belum selesai. Prosesnya masih terus berjalan, diam-diam, jauh di bawah permukaan laut yang dari atas terlihat tenang. Setelah semua struktur yang harus dibawa pergi sudah diangkat, semua sumur disemen dan seluruh jalur pipa dibersihkan, masih ada satu tahap terakhir yang tidak boleh dilewatkan. Tim penyelam atau Remotely Operated Vehicle, kendaraan bawah laut yang dikendalikan dari jarak jauh, diturunkan untuk melakukan survei akhir dasar laut. Mereka memetakan setiap pecahan yang tersisa, mulai dari potongan baja, kabel, sampai bagian material yang mungkin terlepas selama pembongkaran. Semuanya didokumentasikan, kemudian dilaporkan kepada regulator. Setelah itu dilakukan troll test atau uji pukat. Sebuah jaring ikan ditarik melintasi bekas lokasi platform untuk membuktikan bahwa tidak ada benda tersembunyi yang bisa menyangkut jaring kapal penangkap ikan komersial. Kalau jaring itu tersangkut, berarti pekerjaannya belum selesai. Area tersebut harus dibersihkan lagi, survei diulang, dan jaring kembali ditarik sampai lokasinya benar-benar aman. Decommissioning baru dinyatakan selesai secara resmi setelah uji pukat berhasil. Regulator kemudian menerbitkan sertifikat dan operator dibebaskan dari kewajiban hukumnya. Pada 2015, total pengeluaran global untuk decommissioning platform lepas pantai mencapai 2,4 miliar dolar. Angka ini diproyeksikan melonjak menjadi 13 miliar dolar pada 2040. Industri berskala sangat besar muncul hanya dari proses memensiunkan platform. Dan karena semakin banyak platform tua di berbagai wilayah dunia yang mendekati akhir masa produksinya, industri ini diperkirakan akan terus berkembang. Tapi sampai di sini kita baru melihat bagaimana perjalanan sebuah platform minyak berakhir. Sekarang coba lihat prosesnya dari arah sebaliknya. Bagaimana struktur sebesar kota kecil bisa berdiri di tengah laut yang dalam dan terus bergerak. Siapa yang membangunnya, dan bagaimana benda sebesar itu dibawa ke sana. Semuanya dimulai jauh sebelum baut pertama dipasang. Tim geologi pergi ke lokasi untuk melakukan survei bawah laut dan memastikan cadangan minyak yang ada di sana.
Mereka mengebor sumur eksplorasi yang masing-masing membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk disiapkan, lalu mengambil sampel batuan dari lapisan di bawah dasar laut. Dari data itu, mereka memetakan struktur bawah permukaan dan menentukan titik yang tepat untuk menempatkan sumur produksi. Jenis platform yang digunakan bergantung pada kedalaman air di lokasi tersebut. Di perairan yang lebih dangkal, sampai sekitar 300 meter, platform jaket baja menjadi pilihan yang paling umum. Untuk perairan yang lebih dalam, ada compliant tower yang lebih fleksibel atau tension leg platform yang diikat ke dasar laut dengan kabel baja. Sementara di perairan yang sangat dalam, lebih dari 1.500 meter, pilihan utamanya adalah FPSO, singkatan dari Floating Production Storage and Offloading. Struktur ini mengapung dan bisa dipindahkan ke lokasi lain. Setelah lokasi dan jenis platform dipastikan, para insinyur mulai merancang strukturnya. Mereka harus memperhitungkan tinggi gelombang maksimum, kecepatan angin ekstrem, arus bawah laut, korosi akibat air asin selama puluhan tahun, sampai beban dinamis dari peralatan produksi yang terus beroperasi. Semua angka dimasukkan ke dalam simulasi komputer sebelum satu gambar rancangan pun mendapat persetujuan regulator. Secara umum, platform dibagi menjadi 2 bagian utama. Jaket adalah fondasi baja yang berdiri di dasar laut. Topsides adalah semua bagian yang berada di atas permukaan air, termasuk ruang produksi, ruang kontrol, tempat tinggal kru, helipad, dan seluruh sistem operasional. Walaupun nantinya menjadi satu struktur di laut, kedua bagian ini dibangun secara terpisah di darat, tepatnya di fasilitas fabrikasi khusus yang biasanya berada dekat pelabuhan besar. Jaket dibuat di sebuah fasilitas fabrikasi. Bentuknya seperti gedung pencakar langit yang dibangun dalam posisi tidur dengan baja setebal lengan manusia. Selama berbulan-bulan, ribuan ton baja dirakit, dilas, dan diperkuat oleh ratusan pekerja. Setiap sambungan las diperiksa dengan ultrasonik untuk memastikan tidak ada kelemahan tersembunyi yang bisa berakibat fatal saat struktur itu sudah berada di tengah laut. Pada saat yang sama, topsides dibangun dalam modul-modul terpisah. Ada ruang kontrol, tempat tinggal kru, sistem tenaga, serta pemrosesan minyak dan gas. Masing-masing diselesaikan sepenuhnya di darat, lengkap dengan kabel, pipa, dan seluruh peralatannya. Cara ini penting karena mengerjakan sistem rumit di darat jauh lebih mudah dan aman daripada memasangnya di atas platform yang terus bergerak di laut terbuka. Kehidupan kru di platform yang sudah beroperasi juga tidak bisa dianggap ringan. Mereka tinggal di fasilitas akomodasi yang dilengkapi kamar tidur, kafetaria, pusat kebugaran, bahkan bioskop kecil. Alkohol dilarang, keluarga tidak boleh berkunjung, dan akses komunikasi sangat terbatas. Selama berminggu-minggu, mereka tinggal dan bekerja di sebuah struktur yang dikelilingi laut dari segala arah. Resiko badai, kebakaran gas, dan gelombang ekstrim tidak pernah benar-benar hilang. Pola hidup seperti ini mereka jalani selama bertahun-tahun. Bagian ini menjadi salah satu proses yang paling spektakuler. Jaket yang sudah selesai dibuat, dimuat ke atas tongkang raksasa, lalu ditarik menuju lokasi lepas pantai oleh kapal tunda bertenaga besar. Perjalanan itu bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung jarak lokasinya. Sepanjang perjalanan, tim survei terus memantau cuaca dan arus laut. Kalau gelombang naik terlalu tinggi atau arah angin berubah dan mulai berbahaya, kru kapal tunda harus segera mengambil keputusan. Setelah tongkang tiba di lokasi, jaket diturunkan ke air melalui urutan yang dikendalikan dengan ketat. Salah satu caranya adalah memiringkan tongkang sampai jaket perlahan meluncur ke laut. Cara lainnya, jaket langsung diangkat menggunakan kapal crane. Begitu berdiri tegak di dasar laut, tiang-tiang baja panjang dimasukkan melewati selongsong pada kaki jaket, lalu ditancapkan ke dasar laut menggunakan pile driver. Semen kemudian disuntikan ke celah di antara setiap tiang dan selongsong untuk mengunci seluruh struktur secara permanen ke dasar bumi. Topsides juga menjalani perjalanannya sendiri. Ada 2 metode utama untuk memasangnya. Metode pertama disebut lift installation. Kapal crane raksasa mengangkat modul topsides satu persatu, lalu menempatkannya di atas jaket. Metode kedua disebut float over installation. Dalam metode ini, topsides yang sudah dirakit lengkap berada di atas tongkang, kemudian diarahkan perlahan sampai posisinya tepat di atas jaket. Tongkang lalu diisi air balas agar turun semakin dalam. Beban topsides secara bertahap berpindah dari tongkang ke jaket. Setelah itu, tongkang ditarik keluar. Dalam operasi float over, toleransi posisinya bisa hanya beberapa sentimeter. Artinya, tongkang harus hampir tepat di titik yang sudah dihitung. Padahal semuanya dilakukan di perairan terbuka yang terus bergerak akibat gelombang dan arus. Satu kesalahan dalam menentukan waktu atau posisi bisa merusak struktur senilai ratusan juta dolar, bahkan sebelum platform itu sempat beroperasi 1 hari pun.
Begitu jaket dan topsides terhubung, setiap sistem disambungkan dan diuji satu persatu. Sistem kelistrikan, hidraulik, kontrol proses, dan keselamatan darurat, semuanya harus diverifikasi dan mendapat sertifikasi sebelum regulator menerbitkan izin operasi. Rig pengeboran kemudian dipasang di atas platform dan pengeboran sumur produksi dimulai. Lubangnya bisa menembus beberapa kilometer ke bawah dasar laut hingga mencapai lapisan batuan di bawahnya. Ketika sumur pertama mulai mengalirkan minyak atau gas, platform itu resmi beroperasi. Ratusan kru mulai bekerja secara bergiliran, biasanya dengan jadwal 2-4 minggu. Mereka datang dan pulang menggunakan helikopter atau kapal suplai. Dari survei geologi pertama sampai minyak pertama berhasil diproduksi, seluruh proses ini bisa memakan waktu antara 5-10 tahun. Nilai investasinya dapat mencapai miliaran dolar. Sekarang lihat seluruh proses tadi sebagai satu perjalanan utuh. Manusia membangun struktur sebesar kota kecil di darat, mengirimkannya ratusan kilometer ke tengah laut, menambatkannya ke dasar laut di bawah air sedalam ratusan meter, lalu mengoperasikannya selama puluhan tahun dalam kondisi cuaca yang termasuk paling ekstrem di bumi. Lalu saat masa operasinya habis, struktur yang sama harus dibongkar lagi. Bagian demi bagian diangkat, setiap sumur ditutup satu persatu, dan area di bawahnya terus diperiksa sampai dasar laut kembali bersih. Pekerjaannya baru benar-benar berakhir ketika sertifikat terakhir sudah ditandatangani. Itulah seluruh siklus hidup sebuah platform minyak lepas pantai, mulai dari belum ada apa-apa sampai akhirnya menghilang. Dan di balik setiap liter bahan bakar yang pernah dihasilkan platform-platform tersebut, ada ribuan orang yang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya untuk membangun, menjalankan, lalu membersihkan apa yang dulu mereka dirikan di tengah laut. Bagi mereka, ini lebih dari sekedar pekerjaan. Ini adalah tanggung jawab jangka panjang terhadap sesuatu yang ukurannya jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri.